Hai kelas tengah, ketemu lagi sama Kak Yason. Hari ini Kak Yason akan bawain firman buat kita semua. Kalau di minggu lalu kita udah belajar tentang kekudusan di Taman Eden, ya, yang malu-malu itu loh. Nah, hari ini kita masih akan belajar di Taman Eden, tapi kita akan belajar tentang buah. Apa ya kira-kira nama buahnya? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Kita coba lihat ya. Oke, slideshow. Kok nggak muncul? Slideshow. Oke. Judulnya adalah The Fruit of Eternity atau buah keabadian. Buah keabadian itu maksudnya buah yang bisa bikin panjang umur. Buah yang bisa bikin kita nggak mati-mati. Itu yang namanya abadi. Perasaan nggak pernah denger deh kak tentang buah abadi ini. Memang di Taman Eden dia cuma disebutin sekilas aja. Jadi rasanya terkesan nggak penting buah ini. Kita mungkin sering dengarnya yang ini nih. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah yang begitu menarik dan yang menghebohkan seisi Taman Eden karena ketika manusia makan buah ini, mereka jatuh dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden. Nah, kita baca ya, ayatnya di mana sih? Nih, Kejadian 2 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kitanya ini pakai huruf besar, berarti Tritunggal ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lanjut. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan. Tuh disebut ya. Buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi sebenarnya buah ini namanya buah kehidupan. Tapi Kak Yason kasihnya buah keabadian. Karena apa? Ketika kalau kita makan itu, firman Tuhan bilang, sehingga ia hidup selama-lamanya. Oke, berarti menarik ya buah ini. Waktu dimakan kita bisa hidup selama-lamanya. Nah, ternyata di Wahyu dia juga disebut loh. Apa sih yang spesial dari buah ini? Kok cuma munculnya sekilas? Nih yang spesial ya. Kita baca ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Wah, daunnya aja bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Apalagi buahnya ya, yang tadi udah disebut bisa bikin hidup selamanya. Kita juga mau belajar nih. Itu emang tadinya di mana kak? Kok tadi tulisannya kok di menyeberang kota, bukannya di Taman Eden ya? Jadi kalau kita baca di Wahyu 22 ayat 2, ini sebenarnya waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi Taman Eden yang sebelumnya itu udah nggak ada. Lalu di Wahyu dibahas lagi bahwa pohon kehidupan ini ada di tengah jalan kota itu. Ini waktu Tuhan datang yang kedua kali, itu ada di kerajaan Tuhan ya. Kalau kita baca di ayat selanjutnya itu tentang kerajaan Tuhan itu seperti apa.
Jadi pohon kehidupan ini ada di tempat kerajaannya Tuhan. Oke, jadi ini dia kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan ini apa kak? Bukannya di surga ya kerajaannya ya? Enggak, kerajaan ini tuh ternyata masih di bumi ya. Jadi di Wahyu dibilang bahwa ini adalah kerajaan 1000 tahun damai. Jadi kerajaan di mana Tuhan Yesus yang akan memerintah dan kerajaannya masih di bumi. Kapan itu? Waktu Tuhan Yesus sudah datang yang kedua kali. Wah, berarti kira-kira kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali itu seremin atau lebih bagus sih? Seharusnya lebih bagus ya. Lihat, Yesus aja datang bikin kerajaan 1000 tahun damai lagi. Nggak ada yang jelek, malah bagus ya. Jadi seharusnya kita nggak takut kalau Tuhan datang yang kedua kali. Tapi mungkin kita takut karena, aduh kalau aku berdosa kira-kira bisa masuk nggak ya? Nah, itu juga gimana supaya kita bisa masuk ke kerajaan yang Tuhan Yesus pimpin ini? Ada tapi sebelum itu kakak mau tanya, berarti tadi buahnya buat apa ya kira-kira? Begitu spesial kan buahnya begitu spesial, ada di kerajaannya loh, nggak ada di hutan-hutan yang lain, adanya cuma di kerajaan tempatnya Tuhan Yesus. Buahnya yang spesial yang pertama adalah di Kejadian 2 ayat 22 tadi, mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga hidup selama-lamanya. Jadi yang pertama hidup untuk selama-lamanya. Lalu yang spesial dari pohon ini adalah yang kedua, daun dari pohon-pohon itu atau pohon-pohon kehidupan dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Berarti daunnya bisa memulihkan. Oke. Nah ini buahnya. Buah yang pertama hidup abadi dan daunnya bisa dipakai sebagai pemulih ya. Misalnya kalau sakit-sakit itu bisa dipulihkan. Apalagi kalau lagi musim corona kayak gini ya. Wah kalau daunnya bisa dipakai, Tuhan kasih kasih anugerah ke kita. Lalu kita bisa pakai daun itu apapun penyakitnya. Dibilang kok bahkan bisa memulihkan bangsa-bangsa. Pasti daun ini bisa nyembuhin, bisa memulihkan corona. Wah, ajaib banget ya ciptaannya Tuhan. Nah, buah ini tuh ternyata emang benar-benar spesial. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu nggak sespesial pohon kehidupan ini. Saking spesialnya, kita kalau mau bisa menikmati ini, pertama kita harus layak untuk ikut bergabung di kerajaannya Tuhan. Gimana caranya Kak Yason? Caranya ada di Wahyu 22 ayat 14. Nih, Tuhan bilang kayak gini. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Membasuh jubahnya ini maksudnya gimana kak? Aku cuci baju pakai rinso, pakai soklin gitu, aku cuci, habis aku jemur, kering, aku pakai, terus aku masuk ke kerajaan. Ya, nggak gitu. Membasuh jubahnya ini, itu kalau kita pernah ingat, Tuhan membasuh dosa kita dengan darahnya. Jadi yang dimaksud jubah itu adalah kekudusan kita. Nah, jadi disinilah kalau kita percaya sama Yesus, kita sudah menerima darah Yesus yang telah menyucikan kita, yang menguduskan kita, karena dia sudah berkorban di atas kayu salib, kita dikuduskan dan kita percaya, maka kita bisa masuk kerajaan Tuhan. Itu spesialnya anak-anak Tuhan ya. Kita itu udah dapet tiket karena kita sudah dihapuskan dosanya sama Tuhan. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan lagi, tiket itu akan hilang. Makanya pertahankan ya
tiket untuk masuk ke dalam kerajaannya Tuhan. Oke, kita balik lagi kejadian ya. Dia nggak cuma spesial cuma karena ini bisa abadi, terus bisa memulihkan. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kalah deh sama pohon kehidupan ini. Nih kita lihat di kejadian ya. Kejadian 2 ayat 24. Jadi, ia atau Tuhan menghalau manusia itu dan di sebelah timur taman ditempatkannya lah beberapa keruk. Jadi sebenarnya ada dua ya. Ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sama ada pohon kehidupan. Yang udah dimakan itu baru pohon pengetahuan yang baiknya dan yang jahat. Kalau sampai ada makan yang ini, wah, berarti mereka nanti sama seperti dengan Tuhan. Makanya yang pohon kehidupan dilindungi sama beberapa keruk ya. Kerupnya ini kayak gimana nih? Beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Jadi pohon kehidupan ini bukan dijaga di sekitar pohonnya, tapi udah dari jalannya. Kayak gangnya gitu ya. Gangnya aja udah dijagain ya. Manusia itu nggak boleh kerupnya itu pakai pedang bernyalanya. Kerup ini apa sih kak? Ini malaikatnya Tuhan ya. Ini malaikat yang spesial banget dipakai sama Tuhan. Dan dia juga pernah dikendarai sama Tuhan. Wah keren banget deh. Jadi saking spesialnya sampai Tuhan kirim agen spesial dari surga yaitu kerup. Wah, berarti pohon ini tuh benar-benar spesial banget. Jadi menurut kalian Tuhan itu dahsyat nggak sih? Bisa menciptakan buah yang bisa bikin hidup selama-lamanya. Terus Tuhan juga bisa bikin pohon kehidupan yang daunnya itu bisa dipakai untuk menyembuhkan segala penyakit. Habis itu terus Tuhan juga membentuk kerajaan ya di tengah-tengah bumi di kedatangan yang kedua kali. Habis itu dia juga bisa menciptakan malaikat yang begitu strong, begitu kuat dengan pedang api yang bernyala-nyala. Wah, Tuhan kita itu dahsyat banget ya. Pokoknya benar-benar deh dahsyat banget. Nah, jadi dari kita kakak mau kasih tahu di sini bahwa kelak atau kita mungkin sering dengar bahwa kedatangan keduanya Tuhan itu nyeremin kayak dunia itu bakal hancur, bakal rusak. Tapi kalau kita berpikir kayak gitu, berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Dunia boleh rusak, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa di kedatangannya yang kedua kali, banyak mujizat yang dilakukan sama Tuhan. Dan pasti banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi dan melawat anak-anak Tuhan. So, kira-kira kalian masih takut nggak sama kedatangan Tuhan yang kedua kali? Seharusnya enggak ya, karena kita udah belajar. Di kedatangan yang Tuhan yang kedua kali, banyak hal-hal yang terjadi. Pohon kehidupan dan kerajaan ini cuma hal-hal kecil. Cuma beberapa hal aja. Masih banyak hal-hal yang lain. Ya. Jangan pernah lepaskan Tuhan karena Tuhan pasti akan jaga kita. Pohon aja dijagain pakai kerup, ya. Pohon yang cuma kayak gitu nggak bisa gerak. Apalagi kita. Ya nggak? Manusia ciptaan spesial Tuhan. Kita semua loh ciptaan spesial Tuhan. Bahkan dia pakai darahnya untuk membersihkan kita, untuk menguduskan kita. Pasti kita dijagainya dengan sangat hati-hati sama Tuhan. Oke? Itu aja buat hari ini. Jadi hari ini kita udah belajar bahwa di Taman Eden ada pohon kehidupan yang sangat spesial. Oke, sampai jumpa. Dan jangan lupa untuk terus baca Alkitab, terus melayani Tuhan, dan terus ngobrol sama Tuhan.
See you again. God bless you.